Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, para sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Perkenalkan, saya Bung Lubis. Kita ketemu dalam acara Lintasan Kehidupan. Sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku dimanapun berada. Dalam lika-liku kehidupan ini terlintas dalam pikiran kita tentunya sebagai bahan renungan untuk memotivasi diri kita melangkah lebih baik dan lebih baik, baik dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan bahkan tahun demi tahun. Ya, kehidupan adalah sebuah pilihan, sahabat. Pilihan yang harus bisa dijalankan dan dipertanggungjawabkan ke hadapan Tuhan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya mencoba mengajak para sahabat, para saudara-saudaraku, bagaimana kita bisa melihat sebagai fenomena tentang kehidupan ini. Kisahnya dua sahabat, seekor cacing dengan seekor perkutut. Dua kisah sahabat ini menggambarkan kepada kita sosok manusia yang tidak pernah mau bersyukur atas apa yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjumpaan seekor cacing dengan seekor burung tepat bertemu, bertemu tentunya di sebuah tempat di peladangan kebun sawit. Ketika bertengger, seekor burung perkutut dan seekor cacing tanah berada di atas permukaan tanah. Dan seekor cacing berkata kepada seekor perkutut, "Alangkah bahagianya engkau perkutut. Engkau bisa keliling kemanapun yang engkau ingin. Sedangkan saya hanya berjalan yang begitu lambat di atas permukaan tanah. Dan begitu masuk ke dalam tanah dalam keadaan gelap. Sedangkan engkau puas dengan yang namanya keindahan alam. Kau bisa berputar-putar dan melihat sekeliling dari atas ketinggian. Alangkah indahnya, alangkah enaknya jika aku menjadi dirimu. Ya, walau sehari saja." Apa kata seekor perkutut? "Hai sahabatku seekor cacing, justru aku tidak bahagia dengan diriku." Ya, kenapa engkau tidak bahagia? Justru saya merasa tidak nyaman dengan diri saya, dengan takdir saya. Ketika saya terbang memumbung tinggi, saya selalu khawatir oleh pemburu-pemburu yang tidak bertanggung jawab. Justru ketika saya berada di atas permukaan tanah juga saya merasa cemas dan gelisah. Siapa tahu ada seekor kucing liar, mungkin seekor singa, atau mungkin seekor biawak yang akan merekam saya kapan saja mereka mau. Begini seekor cacing, bagaimana kalau saya menjadi engkau dan engkau menjadi diri saya? Kesepakatan mereka berdua terjadi, ya, cukup 1 hari. Singkat kata, seekor cacing dalam sehari menikmati, mencicipi menjadi seekor burung, dan seekor burung sebaliknya mencicipi menjadi seekor cacing. Dan apa yang terjadi begitu seekor cacing menjadi seekor burung? Ia terbang memumbung tinggi, bertengger di atas pohon. Dan begitu bertengger di atas pohon, sang pemburu langsung menembaknya, membidiknya. Dan akhirnya ia terjatuh. Dan ketika terjatuh di atas permukaan tanah, datanglah seekor kucing menerkamnya. Lantas ia berteriak, "Ya Allah, ya Tuhan, aku tidak mau menjadi seekor burung. Kembalikan aku ke wujudku menjadi seekor cacing." Dan begitu juga seekor burung yang tadinya wujudnya seekor cacing ingin mencicipi sehari saja menjadi seekor cacing. Dia tidak bahagia. "Ya Allah, kembalikan aku ke wujudku menjadi seekor burung." Ternyata ketika aku menjadi seekor cacing, begitu aku jadi dan bermain-main berada di atas permukaan tanah, seketika itu juga
seorang pemancing membinasakannya, dan ia mati dalam tusukan tali pancing. Maka para sahabat, dalam lintasan kehidupan ini, apa yang bisa kita petik dari hikmah cerita ini? Semakin kita tidak mau bersyukur atas apa yang sudah diberi Allah, maka pada saat itu tentunya kehancuran yang akan terjadi pada diri kita. Maka kunci kebahagiaan di dalam hidup ini adalah memposisikan diri kita, menjadikan diri kita untuk terus dalam setiap detik bersyukur dan Anda mampu berbagi kepada sesama, kepada seluruh makhluk-makhluk Allah. Maka ujung daripada kehidupan ini adalah kematian. Kematian adalah bom waktu yang sewaktu-waktu dia akan datang ke hadapan kita. Siapkah kita mempersiapkan segala amaliyah kita? Kehidupan ini sangat asik dan membuat kita terlena dengan gemerlapnya dunia, sahabat-sahabat. Kalau ditanya orang yang dianugerahkan Allah akan harta benda, adakah engkau bahagia? Dia menjawab, saya tak bahagia. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu ternyata di balik harta yang berlimpah membuat pusing kepala dan akhirnya membuat badan tidak sehat karena berkelebihan dalam gizi yang akhirnya menimbulkan penyakit. Akhirnya tidak mampu menikmati segala kenikmatan dunia, padahal dia memiliki rupiah yang begitu banyak para sahabat. Jadi bagi kita yang belum Allah anugerahkan harta benda yang berlimpah, dengan yang hanya pakaian yang kita sandang, mungkin hanya cukup makan, mengisi kekosongan perut kita, tentu juga bisa meraih kebahagiaan para sahabat. Di mana kunci kebahagiaan itu? Di rasa syukur dan di ujung berbagi. Kita jumpa kembali dalam live lintasan kehidupan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.